Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqab wa tanfiru bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yataskal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Panitia Masjid Nurul Iman Jami' Nurul Iman, yang saya hormati pemimpin pesantren Tahfidz Quran Nurul Iman, yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RW RT dan jajarannya, yang saya hormati muslimin muslimat, mukminina wal mukminat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk apa kita bermaulid? Apa guna orang yang bermaulid? Dan apa manfaatnya orang yang mengadakan maulid? Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota ini, di kota Mekkatul Mukarramah. Dilahirkan di dunia ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad adalah manusia, tapi tidak seperti manusia. Bashar lakal bashar, nurun fawqa kulli nur, di atas segala cahaya. Sehingga dikatakan dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak kuciptakan langit, bumi, matahari, seluruh alam semesta ini. Karena adanya engkau ya Rasulullah, segala-galanya kuciptakan. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai namanya tertulis, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana itu? Di tiang-tiang surga. Bahkan di pintu babul jannah tertulis nama Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam pernah bertobat kepada Allah selama 450 tahun. Bayangkan jauh amat. 450 tahun Nabi Adam ingin bertobat. Tapi dia berucap dalam tobatnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah dosa-dosaku dengan wasilahnya Nabi Muhammad. Baru Allah ampuni dosa-dosanya. Seandainya dia tidak menyebut nama kekasih Allah, Allah tidak ampuni dosa Nabi Adam. Karena dia bertawassul atas nama Muhammad, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nabi Adam alaihissalam
sepanjang 450 tahun. Umat terdahulu, bahkan Nabi terdahulu menginginkan menjadi umat Muhammad, tapi Allah tidak menjadikan umat Muhammad. Sedangkan kita yang tidak meminta kepada Allah, tapi Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Sudah keluar menjadi orang Islam, sudah keluar menjadi umat Muhammad SAW. Alhamdulillah, syukur, berterima kasih kepada Allah. Karena kita menjadi umat Muhammad tidak gampang dan tidak mudah orang menjadi umat Muhammad SAW. Karena apa? Umat Nabi Muhammad dijamin oleh Allah kepada siapa? Berkat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah berkata di dalam doanya, ya Allah, aku tidak ridho umatku kau siksa di kubur, kau siksa di barzahnya, kau siksa dalam akhirat. Ucapan Nabi Muhammad Allah kabulkan daripada doa Nabi Muhammad. Cintanya Nabi mendalam kepada umatnya, sampai-sampai beliau pernah berkata 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku rindu kepada saudara. Kata sahabat, bukankah kami ini saudaraku ya Rasulullah? La, bal anta ashabi. Kalian itu sahabat-sahabat. Saudaraku itu yang tidak pernah jihad di jalan Allah bersamaku. Saudaraku itu yang tidak pernah mencium kedua tanganku. Saudaraku itu yang tidak pernah memeluk jasadku. Saudaraku itu yang tidak pernah duduk di majelis taklimku. Siapa mereka? Dia adalah umatku akhir zaman. Yu'minu billah wa yu'minu bi. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Apakah pertanyaan sekarang? Pernahkah kita lihat Nabi Muhammad? Pernahkah kita jihad di jalan Allah bersama Nabi Muhammad? Pernahkah kita duduk bersama di majlis Rasulullah, memandang wajah kekasih kita Nabi Muhammad? Pernah kita akan mencium atau memeluk jasad Nabi Muhammad? La, tidak pernah. Tapi Nabi sudah memuji kita, merindukan kita 1400 tahun atau 14 abad yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang bulannya lahirnya Nabi. Bulan ini bulan istimewa, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang tidak gembira? Siapa yang tidak senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW? Sedangkan paman Rasulullah, Abu Lahab, yang disebutkan dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran tentang Abu Lahab. Abu Lahab saja diringankan siksanya oleh Allah karena dia senang kelahiran ponakannya kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW. Abu Lahab bilang, wahai Suhaibah, Suhaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Wahai Suhaibah Islamiyah, coba kamu pergi ke rumah Aminah. Sebentar lagi Aminah akan melahirkan seorang anak yang istimewa. Anak ponakanku Muhammad bin Abdullah namanya. Begitu Suhaibah mau berangkat, sebelum berangkat Abu Lahab berkata lagi, apabila lahir nanti ponakanku, engkau kumerdekakan dan kuberikan hadiah emas untukmu. Berangkatlah Suhaibah ke rumah Aminah. Begitu sampai di rumah Aminah, subhanallah, cahaya sampai ke kota Rum. Malaikat, jutaan malaikat berkumpul di depan rumah Rasulullah, bahkan di sekeliling Nabi Muhammad. Api yang tidak pernah padam menjadi padam. Patung di sekitar Ka'bah berjatuhan karena kemuliaan lahirnya Nabi Muhammad. Pohon bertumbuh segar, susu kambing menjadi banyak karena kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Begitu dilihat oleh Suhaibah, bergembira Suhaibah, berlari menuju rumahnya Abu Lahab. Berkata Suhaibah, ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, farahta bi maulidi Muhammadan. Bergembiralah engkau dengan lahirnya kekasih Allah. Ponakanmu Muhammad bin Abdullah telah lahir. Jam ini sekian detik ini. Apa kata Abu Lahab? Aku
aku merdekakan engkau dan ini emas kuberikan kepadamu. Abu Lahab gembira kelahiran Nabi Muhammad. Apa yang terjadi kepada Abu Lahab? Setiap hari Senin di dalam kubur Abu Lahab tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berikan kemuliaan. Setiap jari-jari Abu Lahab keluar sumber mata segar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah berikan kepada Abu Lahab karena Abu Lahab senang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau bergembira dengan kelahiranmu dan kau berpuasa di hari Senin karena kelahiranmu?" Aku gembira di hari Senin dan aku berpuasa di hari Senin karena di hari Senin itu aku dilahirkan oleh ibuku Aminah dan diciptakan oleh Allah di hari Senin. Cara Allah bergembira kelahiran Nabi Muhammad berbeda dengan kita. Allah gembira kelahiran Nabi Muhammad, tapi caranya berbeda dengan kita. Bagaimana cara Allah? Caranya Allah ketika dalam sejarah Abraha dari kota Yaman dengan pasukannya. Abraha menginginkan hancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah dan dirikan Ka'bah yang ada di Yaman. Sekarang Ka'bah yang di Yaman ini menjadi tempat sampah. Ada di Yaman namanya kota Son'a. Itu Ka'bah dulu, Ka'bah yang dibangun oleh Abraha, sekarang menjadi tempat sampah. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Berangkat Abraha bersama pasukan gajahnya, ribuan pasukan mendatangi kota Mekah untuk dihancurkan Ka'bah. Telah diabadikan dalam Al-Quran. Kebetulan di sini banyak tafsir Quran dan insya Allah terbuka tafsir Quran. Di dalam Al-Quran telah dikatakan, diabadikan tentang cara Allah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kalian melihat dengan tentara gajah pasukan Abraha Allah utus burung-burung ababil dari neraka jahanam, membawa burung tersebut membawa batu 3, 2 di kakinya, 1 di mulutnya, dan di batu itu tertulis nama orang-orang yang akan dilemparkan di atas kepalanya, nama mereka daripada pasukan-pasukan kelompok Abraha. Tarmihim bi'ijaratin min sijil, dilemparkan batu itu sampai dilempar di atas, tembus atas kepala dan tembus di perut gajah. Hancur seluruh pasukan Abraha seperti ulat memakan dadaunan. Itu cara Allah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bertepatan tahu enggak? Nabi Muhammad lahir, sebelum lahir beliau, sebelum kelahiran Nabi Muhammad masih dalam perut ibunya, abahnya bernama Abdullah. Ya Allah, meninggal dunia seorang ayah yang tercinta, yang tersayang, berdagang di jalan Allah menuju kota Syam. Keluarganya banyak di kota Madinatul Munawwar. Setelah kembali dari kota Syam menuju Madinah, ziarah ke keluarganya, terdengar kabar oleh ibunya Aminah, istrinya Aminah, bahwa suaminya meninggal dunia di kota Madinah. Nabi masih dalam perut. Nabi sudah ditinggalkan ayahnya. Nabi tidak pernah mendengarkan panggilan indah ayahnya, ya waladi, ya abui. Bahkan wajah ayahnya dia tidak pernah lihat Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti kita lihat orang tua, dipanggil sama orang tua, ya waladi, wahai anakku. Kita dengarkan suara orang tua kita, kita digandeng sama orang tua kita, tidur bersama ayah kita. Nabi tidak pernah melihat ayahnya, tidak pernah mendengarkan suaranya. Beliau masih dalam kandungan ibunya Aminah, sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Begitu lahir Aminah, berumur 6 tahun, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Umur 6 tahun dijemput oleh Aminah.
Assalamualaikum ya Halimah, aina waladi, mana Muhammad bin Abdullah, anakku Rasulullah. Ini ya, wahai ibu Aminah. Diambil anaknya bersama pembantunya Ummul Aiman. Dibawa Nabi Muhammad untuk berangkat ke kota Madinah. Untuk apa berangkat? Untuk melihat ayahnya yang ada di kota Madinah yang telah dikuburkan pada tahun yang lalu. Kemudian berangkat Ummul Aminah bersama Ummul Aiman bersama baginda Rasulullah SAW. 3 orang berangkat menuju Madinah. Perjalanan 500 km. Bayangkan ini Pak, perjalanannya berjalan kaki tanpa naik mobil dan tidak bernaik kendaraan onta atau kuda. Jalan kaki, panas terik matahari, tidak ada naungan sama sekali. Bertiga berjalan menuju Madinah untuk lihat kuburan ayahnya. Perjalanan 500. Kalau di sini kota Makassar menuju Parepare berapa kilometer? 200 kilometer. Ini 500 kilometer jalan kaki. Begitu sampai di Madinah, ibunya Aminah berkata, wahai Muhammad, ini bibimu. Dikenalkan saudara-saudara ayahnya. Ini pamanmu, ini saudara ayahmu, ini sepupumu, ini keluargamu. Selama setengah bulan. Setelah itu dibawa ke kuburnya ayahnya Abdullah. Nabi duduk di kuburan ayahnya. Dia peluk kuburan Rasulullah Muhammad SAW. Dia peluk kubur ayahnya. Berkata Nabi Muhammad, Abah, Abi, sambil menangis. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, ya Muhammad, la tabaki, jangan engkau menangis. Ibumu masih ada di sampingmu, nak. Tangisan berhenti karena mendengarkan suara ibu. Dibawa sama ibunya kembali ke kamar. Kemudian berapa minggu kemudian dia berangkat pulang menuju Mekah kembali. Begitu menuju Mekah, sampai di tengah-tengah antara Madinah dan Mekah, namanya desa Abwa. Kalau kita umroh atau haji, itu biasa kita lewati dari Mekah Madinah. Di tengah-tengah itu ada kuburnya ibunya Rasulullah SAW. Begitu di perjalanan ibunya sakit keras. Kemudian ibunya tidak kuat berjalan. Tidur di pahanya pahanya anaknya Nabi Muhammad SAW, di paha Rasulullah. Disapu-sapu kepala ibunya. Dipegang-pegang pipinya anaknya Muhammad SAW. Kemudian meninggal dunia berucap kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad umur 6 tahun tidak mengerti hal demikian. Ummul Aiman pembantunya Nabi Muhammad SAW berkata, ya Muhammad, ya Allah, taharrak, ayo bergerak, kita kuburkan ibumu. Ummi, iya, kita kuburkan ibu. Kemudian dikuburkan bersama-sama Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Ditaruh di bawah tanah, dihadapkan ke kiblat, ditutup dengan kain yang begitu indah. Setelah itu ditutup dengan tanah. Nabi tidak mau berangkat, Nabi tidak mau berjalan. Menangis demi tangisan Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Ummul Aiman berkata kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, ya Allah, taharrak ila Makkah al-Mukarramah. Ayo kita berangkat menuju Makkah. Apa kata Nabi Muhammad? Ummi, tadi kita berjalan bertiga untuk pulang ke Makkah. Kenapa ibu tidak bangun? Kenapa ibu tidak berdiri? Kenapa ibu tidak pulang bersama kita? Ada apa, wahai Ummul Aiman? Ibumu sudah meninggal dunia, wahai Rasulullah. La tahzan wa la takhaf wa la tabki. Jangan menangis engkau, wahai Rasulullah. Jangan kau bersedih, ya Rasulullah. Aku selalu menemani. Dibawa Nabi Muhammad ke Makkah al-Mukarramah. Setelah sampai di Mekah, dia tidak ke rumah ibunya Aminah, langsung menuju daripada rumah kakeknya Abdul Muttalib. Diketok pintu rumah Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Lalu kemudian dibuka. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aina ummu? Mana ibumu? Ummi. Lalu Nabi Abdul Muttalib berkata, ya Ummul Aiman, mana ibunya Muhammad? Qad mata fi Abwa ya Aba Talib.
dipeluk Nabi Muhammad oleh Abdul Muttalib, dicium kedua pipinya, dikatakan, ya Rasulullah, ana abika wa ana ahabba ilaika lama mahabba ala waladi. Aku lebih cinta kepadamu daripada anak-anakku, lebih kusayang kepadamu daripada anak-anakku, dan engkau aku nomor satukan dan kusayang. Nabi Muhammad masih kecil, ditinggalkan ibu dan ayahnya, menjadi anak yatim. Kesabaran luar biasa, keindahan luar biasa, berjihad di jalan Allah, mulai kecil diuji oleh Allah. Pantas beliau menjadi orang yang hebat, pantas beliau menjadi seorang pemimpin Rasul, pemimpin para nabi. Karena apa? Ujian yang diberikan oleh Allah ada kebalikan utama, ada keindahan di baliknya. Dia mendapatkan tersisi, terindah dan tertempat yang paling tertinggi di surga Firdaus. Alhamdulillah. Makanya banyak puji Nabi Muhammad. Untuk apa kita selawat? Untuk apa kita maulid? Capek-capek duduk di masjid, capek-capek duduk di tempat-tempat yang kita adakan maulid, di halaman, di rumah, di mana saja. Untuk apa? Saya ini umat Muhammad. Kami semua ini adalah umat Muhammad yang akan menyelamatkan kami nanti di akhirat. Siapa? Al-awwal fi qaddami Muhammad dan Rasulullah SAW. Di depan kami adalah Muhammad yang akan menolong kami, yang setiap saat tetesan air matanya mengalir di pipi beliau. Untuk siapa? Ummati, ummati, ummati. Sampai ketika dicabut nyawanya pun berkata, umatku, umatku. Apakah kami tidak ingin merayakan hari kelahirannya? Nabi-nabi dulu berkata, nafsi, nafsi. Nabi-nabi yang lain berkata, nafsi, nafsi. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, analaha, analaha. Saya orangnya yang akan berikan syafaat kepada umatku yang selalu dekat denganku. Siapa yang paling dikenal Nabi? Orang yang paling banyak selawat pada Rasulullah. Orang yang banyak memuji Nabi Muhammad. Orang yang suka memuji, mengagungkan Nabi Muhammad. Dialah orang-orang yang akan penghuni bersama Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, tidak tidur dikit? Didengar di suaraku? Sholat kita ini yang diwajibkan oleh Allah belum tentu masukkan kita ke surga. Ini baru jalannya. Kita sholat itu baru jalan menuju surga. Baru jalan menuju surga. Sedekah kita baru jalan menuju surga. Kita rajin puasa, itu baru jalan menuju surga. Amal ibadah apa saja yang kita lakukan baru menuju jalan ke surga, jalannya. Tapi masuk surga belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang berselawat pada baginda Rasulullah SAW pasti sudah jelas dia surga tempat. Kenapa? Salat lebih penting daripada selawat. Salat lebih penting, sedekah penting, puasa penting daripada berselawat, daripada maulid. Kalian tahu salat itu dari mana? Kalian tahu puasa itu dari mana? Kalian tahu sedekah itu dari mana? Kalian tahu amal ibadah, akhlak, syariat, Al-Quran dari mana kalian tahu Al-Quran? Dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tanpa Nabi kita tidak kenal Al-Quran. Tanpa Nabi kita tidak tahu salat. Tanpa Nabi kita tidak tahu sedekah. Tanpa Nabi kita tidak mengenal apa-apa. Karena adanya Nabi kita selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Makanya salawat yang nomor 1. Salat, tapi jangan tinggalkan salawat. Ada kisahnya. Apa kisahnya? Ada hamba Allah yang ahli ibadah. Maaf, Bu, dengarkan baik-baik, ini penting. Ada hamba Allah yang ahli ibadah, sujudnya luar biasa, sampai jidatnya hitam, puasanya sampai badannya kurus, sedekahnya sampai habis hartanya. Amal ibadah tidak pernah dilepaskan, ibadah terus kepada Allah. Maksiat tidak pernah dilakukan. Tapi sayang, seribu sayang, dia tidak pernah berselawat pada baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ketika dia mimpi Nabi Muhammad SAW? Subhanallah. Orang yang berjumpa dengan Nabi dalam mimpi atau nyata diharamkan jasadnya disentuh api neraka.
Maaf bapak-bapak, orang yang berjumpa Nabi Muhammad dalam mimpinya, bertemu, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Orang yang melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya, diharamkan tanah menyentuh kulitnya orang yang memandang wajah Rasulullah. Ini hamba, dia mimpi Nabi Muhammad, dia panggil Nabi Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ketika dia panggil Nabi Muhammad, Nabi tidak menoleh kepada hamba yang telah memanggil dirinya. Kemudian ini hamba menangis mendekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa salahku, apa dosaku ketika aku panggil dirimu, engkau tidak menoleh kepadaku? Apa salahku ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jutaan malaikatnya Allah yang ada di langit dan di bumi, satu pun tidak ada salam buat diriku. Bagaimana aku jawab salam buat diriku? Terbangun dari tidurnya, menangis. Kemudian dia mengadu kepada ulama. Hai ulama, ada apa? Aku mimpi Nabi. Alhamdulillah. Kau mimpi Nabi, luar biasa, syukur. Kau manusia yang terpilih. Tapi Nabi tidak mengenal diriku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi tidak mengenal dirimu. Iya, apa yang kau lakukan di bumi Allah sehingga Nabi tidak mengenal dirimu? Ingat, oh, aku tidak pernah berselawat. Itu dia sebabnya. Hai hamba Allah, kata ulama, Allah menciptakan engkau, kamu dan saya diciptakan oleh Allah. Allah berikan kau rezeki, Allah berikan kau nafas gratis, Allah berikan kau kenikmatan, jabatan, pangkat, seluruhnya yang Allah berikan kepadamu, dan Allah tidak kurang. Allah sendiri berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana dalil? Mana ayatnya? Kalau betul-betul Allah selawat pada Nabi Muhammad, mau butuh ayat, mau butuh dalil. Baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada siapa? Nabi Muhammad. Siapa lagi diperintahkan oleh Allah? Malaikat-malaikatnya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Kalau kau mengaku beriman kepada Allah, pasti kau berselawat pada Nabi Muhammad. Karena kau Islam saja tapi tidak beriman, hanya sholat saja, sedekah saja, puasa saja, amal ibadah yang lain saja, tidak pernah berselawat, tidak pernah merayakan lahirnya Nabi Muhammad, tidak pernah merayakan Nabi Muhammad, la ilaha illallah, maka Nabi tidak mengenal siapa diri. Na'udzu. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Dalam sholat, coba lihat dalam sholat kita, Pak, Bu, di dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pakai sirina dan tidak pakai sirina sah, benar semuanya. Tidak sah, semua benar. Yang tidak sah tidak pakai selawat. Innaka hamidum majid. Terakhir, tidak pakai salawat di dalam sholat, maka Allah tidak terima sholat kita. Betul? Tidak ada diterima kalau kita tidak pakai salawat di dalam sholat. Bahkan doa kita minta kepada Allah, tidak ada salawat dalam doa itu, demi Allah tidak diijabahkan doa kita oleh Allah, karena kau tidak pernah bersandar kepada kekasih Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW naik ke langit keempat, berjumpa dengan malaikatnya, lalu Nabi berkata, ya hai malaikatullah, apa tugasmu? Kau diciptakan Allah. Tugasku mencatat amal ibadah sholat umatmu, sedekah umatmu, puasa umatmu, seluruh amal ibadahnya, yang kecil apalagi yang besar, dapat kucatat. Tabung aku Pantai Losari menjadi cintanya untuk mencatat amal ibadah umat Muhammad. Tidak akan pernah cukup untuk mencatat amal ibadah umat Muhammad yang berselawat pada Muhammad. Makanya ayo banyak-banyak selawat. Selawat kita 1 kali kepada Nabi, Allah balas kepada kita 10 kali. 10 kali kita selawat, Allah balas kita 100. 100 kali selawat, Allah balas 1000. 1000 kali selawat. Silakan pintu surga yang kita inginkan, kita pilih yang mana kita inginkan. Alhamdulillah. Makanya selawat, maulid gembira.
kelahiran Muhammad. Seminggu kita rayakan lahirnya Nabi, sebulan kita rayakan hari kelahiran Nabi. Bahkan banyak seluruh umat manusia di seluruh dunia telah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita lihat sendiri di berita-berita di Turki, kita lihat Presiden Turki mengumpulkan orang-orang masyarakat rakyatnya di Turki di lapangan untuk apa? Merayakan kelahiran Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita, ya Allah, masih banyak orang yang tidak memuji Nabi Muhammad, masih banyak yang tidak berselawat kepada Muhammad, masih banyak orang-orang yang tidak merindukan Nabi Muhammad. Demi Allah, orang-orang demikian yang tidak rindu dengan Nabi Muhammad, yang tidak pernah lidahnya membasahi untuk memuji Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Mereka tidak akan kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Karena apa mereka tidak berkumpul? Mereka tidak pernah memuji kekasih, mereka tidak pernah mengagungkan kekasihnya, mereka hanya membaca sesuatu yang tidak bermanfaat. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka tingkatkanlah cinta kita, perdalamkan cinta kita. Ingat baik-baik waktu lahirnya Nabi Muhammad sampai wafatnya Nabi Muhammad di hari Senin, ketika mau dicabut nyawa Nabi Muhammad terakhir, apa kata beliau? Umatku. Nabi tidak berkata ayahku, Nabi tidak berkata ibuku, saudaraku, keluargaku, tetanggaku, sahabat-sahabatku, keturunanku, tapi Nabi berkata ummati. Ditarik Nabi Muhammad sampai di lutut masih berkata umatku, sampai di pusar masih berkata umatku. Begitu sampai di dada, apa kata Nabi? Ya malaikatul maut, begini kan rasa sakitnya nanti kau cabut nyawa umatku satu demi satu sampai yaumul kiamat. Apa kata malaikatul maut Israil? Wahai Rasulullah, aku cabut nyawamu selembut sutra, sehalus-halusnya, seindah-indahnya. Tidak ada manusia yang termulia kecuali engkau ya Rasulullah. Tidak ada manusia yang terhebat dan teragung kecuali engkau ya Muhammad. Tidak ada manusia yang paling dicintai seluruh malaikatnya Allah, bahkan Jibril mencintaimu. Seluruh makhluk Allah alam semesta ini mencintaimu dan memuliakanmu. Aku malaikatul maut, takut menyakiti ruhmu sedikit pun ketika aku cabut nyawamu, namun engkau masih merasakan sakitnya ketika aku cabut nyawamu. Apa kata Nabi? Apa jawaban Nabi kepada malaikatul maut tentang kesakitan pencabutan nyawa? Nabi berkata, demi Allah, aku tidak tanyakan sakitnya kepadaku, tapi aku tanyakan begini rasa sakitnya. Kau cabut nyawa umatku ya malaikatul maut? Naam ya Rasulullah. Seperti itulah aku cabut nyawa umatku nanti ketika mereka malaikatul maut. Kalau memang seperti itu sakitnya ketika kau cabut nyawa umatku satu demi satu sampai yaumul kiamat, maka sakilni alayya wa hafizni ala ummati, beratkan buat saya, ringankan setiap umatku. Ya Allah, luar biasa. Ustaz separuh, Habib separuh, seluruh yang hadir di tempat ini, ketika nanti kita di sakaratul mautnya diambil oleh kita, rasa sakitnya separuh diberikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mana rasa cinta kita kepada Nabi? Mana rasa peduli kita kepada Nabi? Mana yang kita ingin untuk merayakan hari kelahiran Nabi? Demi Allah, orang-orang yang telah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad pasti wafatnya akan gembira berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minat tawbin, wa ja'alna minat syakirin, wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, saudara kami, ustaz kami telah membuka daripada tahfidzul Quran. Saya resmikan dengan niat ini, apa diniat guru saya, apa diniatkan orang-orang saleh. Semoga orang-orang yang bertahfidz Quran yang hadir ataupun masuk di tempat tahfidzul Quran mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan cintanya Nabi Muhammad kepada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita semua pencinta ahli Quran, pencinta kepada ahli zikir, pencinta untuk selalu menghafalkan Al-Quran. Al-Quran adalah nomor satu. Al-Quran yang dikumpulkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wabil khusus Umar bin Khattab, mengumpulkan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Orang yang menjaga Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang membaca satu huruf Al-Quran, dialah orang-orang penghuni al-surga Allah. Dialah akan ditentukan dan dia akan berikan syafaat kepada orang-orang yang membutuhkan syafaat. Maka jadikan anak-anak kita penghafal Quran,
mumpung ada tempat ini, mumpung ada wadah ini, mumpung ada cahaya ini. Jangan pernah kalian akan tinggalkan Al-Quran kalian. Nabi mendekati kita bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Semoga pemimpin daripada Al-Quran, pemimpin daripada tempatnya Al-Quran, mendapatkan syafaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi tahfidil Quran. Allahumma mahabba lana fi qulubina wa ajsadina fi mahabbatil Quran. Allahumma unzur alaina wa nadrana fi Quran wa yamsikna fil Quran wa mashayna fil Quran. Allahumma ij'alna min ahlil Quran wa nur min ahlil Quran. Ya Allah, banyak di antara kami yang jauh dari Al-Quran, banyak di antara kami yang tidak pernah baca Al-Quran. Mereka sibuk dengan HP mereka, mereka sibuk dengan televisi mereka, mereka sibuk dengan pekerjaan dunia mereka, tapi mereka tidak sibuk dengan baca Quran. Imam Syafi'i setiap di bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di hadapan Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali di bulan suci Ramadan. Ya Allah, kami hamba-Mu ya Allah, dari golongan umat Muhammad yang mereka tidak pernah dekat Al-Quran ya Allah, yang tidak pernah memandang Al-Quran lagi ya Allah, yang tidak pernah memegang kitab suci Al-Quran ya Allah. Jadikan ya Allah, bolak-balikan hati mereka agar mereka kembali cinta dengan Al-Quran-Mu, agar mereka senang dengan membaca Al-Quran-Mu, agar mereka dapat lindungan syafaat Al-Quran-Mu di akhirat kemudian. Lindungilah kami semua ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ahli ibadah ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senang berselawat kepada Rasulullah, jadikan kami hamba-Mu yang suka berzikir kepada-Mu ya Allah, jadikan kami yang nomor satu adalah selalu membaca Al-Quran ya Allah. Mati kami dalam Quran ya Allah, nafas kami Al-Quran ya Allah, hati kami dalam Al-Quran ya Allah, bahkan kulit kami selalu menjadikan Al-Quran ya Allah. Allah Allah fi Quran, Allah Allah fi qulubina Al-Quran, Allah Allah fi qulub mahabbal Quran. Nabi Muhammad senang kepada kita orang yang suka baca Quran ya Allah, min harfal Quran wa min ba'il Quran wa min simi Quran wa min mimi Quran. Semua mereka baca Quran ya Allah, yang kembali pahala kepada orang tuanya mendapatkan tempat yang paling tertinggi bersama orang-orang dicintai dengan Al-Quran ya Allah. Panjang umur guru-guru orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ya Allah, panjangkan umur orang-orang yang belajar Quran ya Allah di Masjid Nurul Iman ini ya Allah. Mereka cinta dengan Al-Quran-Mu ya Allah, mereka cinta dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang pecinta Quran ya Allah, matikan kami juga dalam baca Quran ya Allah. Allahumma ya muhawwil ahwal, hawwilna ila asalil haq, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala dinik ya Allah. Halalkanlah kedua mata ini ya Allah untuk memandang wajah Rasulullah. Halalkanlah ya Allah untuk memandang wajah kekasih kami Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak pernah lihat Rasulullah dalam tidur kami, kami tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam tidur kami. Kami selalu dipanggil Nabi kami Muhammad, kami dirindukan sama Nabi Muhammad, tapi kami banyak tidak merindukan Nabi Muhammad, banyak yang tidak memuji Nabi Muhammad, banyak yang tidak memerayakan lahirnya Nabi Muhammad ya Allah. Mereka saudara kami la ilaha illallah, berucap kalimat syahadat mereka ya Allah. Ya Allah, berikan mereka petunjuk-Mu ya Allah, berikan mereka hidayah-Mu ya Allah, berikan mereka kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami takut nanti tidak diakui umat Muhammad ya Allah, kami takut tidak dianggap umatnya Nabi Muhammad ya Allah. La ya Allah, diri daripada Masjid Nurul Iman ini ya Allah, semoga mereka semua dijadikan umat Muhammad yang hakiki, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, pecinta Al-Quran Nabi Muhammad. Mereka masuk berkelompok-kelompok ya Allah, mereka masuk kelompoknya Nabi Muhammad, benderanya Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum.